Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Menara Islam Kudus. Ada sebuah negara yang terletak di selatan Mesopotamia atau yang sekarang dikenal sebagai Irak. Di kota ini, ada banyak kisah yang pernah terjadi. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah mengenai Harut dan Marut. Sebelum lanjut, terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen. Semoga sahabat sehat selalu dan murah rezekinya. Sahabat Menara Islam Kudus, ada dua versi mengenai malaikat Harut Marut. Versi yang dikisahkan oleh orang-orang Yahudi dan yang diceritakan dalam Al-Quran. Keduanya memiliki cerita yang mirip namun mengandung makna dan pesan yang berbeda. Dalam versi orang-orang Yahudi, Harut dan Marut dikisahkan sebagai seorang malaikat yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak setuju dengan penugasan orang saleh sebagai khalifah di muka bumi. Padahal orang saleh berbeda dari kebanyakan manusia di bumi. Mereka diberikan kelebihan dapat menahan hawa nafsu dan mengemban amanah. Oleh karenanya, Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut ke bumi. Keduanya sengaja diberikan hawa nafsu. Sampai di bumi, Harut dan Marut melihat seorang wanita cantik yang bernama Zahra dan mempesona. Mereka mengajak si wanita untuk berbuat maksiat. Namun, si wanita justru menolak. Tak sampai situ, si wanita justru menawarkan tiga hal keduanya, menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamar. Lantaran dianggap lebih ringan, Harut dan Marut memilih meminum khamar. Setelah mabuk, malaikat Harut dan Marut kehilangan akal hingga menyebabkan mereka membunuh bayi dan menyembah berhala. Pada akhirnya malaikat Harut dan Marut melakukan ketiga dosa tadi dan berujung melakukan hal keji kepada wanita yang bernama Zahra tadi, yaitu maksiat. Lantaran gagal ujian tadi, Harut dan Marut pun dicabut sifat kemalaikatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan antara azab dunia atau akhirat. Karena azab di dunia bersifat sementara, keduanya memilih azab di dunia. Akhirnya keduaan lima ya digantung di kota Babilonia hingga kiamat. Semenjak digantung, keduanya mengajarkan sihir kepada manusia. Oleh karena itu, manusia yang ingin belajar sihir pun datang ke kota Babilonia. Sementara itu, kisah ini juga telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Adalah kisah sebenar-benarnya yang terjadi. Nama Babel atau Babilonia memang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Tetapi, setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya, kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir. Maka, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Dikisahkan ada dua malaikat yang diutus Allah untuk turun ke kota Babil, yakni Harut dan Marut. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Nebukadnezar. Saat itu, penduduk di situ tengah diliputi kegelisihan dan kesirikan karena telah menyebar sihir. Bahkan mengakibatkan penyakit hingga bercerainya suami dan istri. Datangnya sihir karena ada seorang Yahudi yang menyerang Palestina. Tawanan pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babil. Mereka menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran sihir. Untuk melenyapkan sihir tersebut, Allah mengutus dua malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Sihir yang diajarkan bukan untuk berbuat kejahatan, tapi sekedar menjelaskan hakikat sihir. Ketika mengajarkan sihir, Harut dan Marut selalu memperingati warga Babil agar tidak menyalahgunakannya. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, jelas keduanya. Harut dan Marut pun melenyapkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi seraya mengajarkan sihir kepada penduduk kota Babil. Setelah sihir mulai menghilang, keduanya kembali ke langit. Tak disangka, penduduk kota Babil justru ingkar dan malah membuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan Harut dan Marut. Maka, semakin rusaklah kota tersebut. Wallahu a'lam bishawab.